Selamat datang di channel Cuan Sueb. Oke guys, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, kali ini saya akan melanjutkan review alur Marvel Cinematic Universe menurut timelinenya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai. Yang kelima, The Incredible Hulk. Cerita diawali di Universitas Kulpur, berlokasi di Virginia. Jenderal Hades, Ross bertemu dengan Dr. Bruce Banner, kolega dan pacar putrinya Betty, mengenai eksperimen yang menurut Ross dimaksudkan untuk membuat manusia kebal terhadap radiasi gamma. Eksperimen bagian dari program prajurit super era Perang Dunia II yang ingin dibuat ulang oleh Ross tapi gagal. Paparan radiasi gamma menyebabkan Banner berubah menjadi Hulk dalam waktu singkat. Setiap kali detak jantungnya meningkat di atas 200 detik per menit. Hulk menghancurkan lab dan area sekitarnya, membunuh beberapa orang di dalam dan melukai jenderal, Betty, dan yang lain. Banner menjadi buronan Amerika Serikat, dan Ross yang ingin mempersenjatai Hulk 5 tahun kemudian. Banner bekerja di pabrik makanan kaleng di Rocinha, Rio de Janeiro, Brazil, sambil mencari obat untuk memulihkan kondisinya. Di internet, dia secara anonim berkolaborasi dengan seorang rekan yang hanya dikenal sebagai Mr. Blue. Ia sedang mempelajari teknik yoga untuk membantu menjaga kontrol emosinya. Dan ia berhasil tidak berubah dalam 5 bulan. Setelah Banner tanpa sengaja melukai jarinya, setetes darahnya jatuh ke dalam botol yang akhirnya tertelan oleh seorang konsumen lanjut usia di Milwaukee, yang kemudian memberinya penyakit gamma. Menggunakan kaleng makanan untuk melacak Banner, Ross mengirim tim pasukan khusus yang dipimpin oleh Emil Blonsky untuk menangkapnya. Banner berubah menjadi Hulk, mengalahkan tim Blonsky dan melukai Blonsky. Setelah Ross menjelaskan bagaimana Banner menjadi Hulk, Blonsky setuju untuk disuntik dengan sejumlah kecil serum serupa. Serum tersebut memberinya peningkatan kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan kekuatan penyembuhan, tetapi juga mulai merusak kerangkanya dan merusak akal sehatnya. Oke guys, yang keenam, Thor 2011. Thor adalah anak pertama dari Odin dan Frigga, raja dan ratu di Asgard. Sebagai anak pertama, Thor lah yang kelak akan ditunjuk oleh Odin menggantikannya memimpin Asgard. Sifat arogan dan egois Thor dinilai Odin sebagai sifat yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Hingga pada suatu ketika Thor membuat kesalahan sehingga dihukum oleh Odin. Odin mengirim Thor ke bumi dan mencabut seluruh kekuatannya. Thor dan palunya jatuh ke tempat terpisah di bumi. Ketika jatuh di bumi, Thor ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Jens Forster yang saat itu sedang bersama rekannya, Erik Selvig dan Darcy Lewis. Palu Thor yang tidak dapat diangkat oleh semua orang kecuali Thor menyita perhatian publik. Kemudian palu Thor diteliti oleh sebuah agen rahasia yang disebut S.H.I.E.L.D. Sedangkan di Asgard, jatuhnya Thor ke bumi membuat anak kedua Odin, Loki, ingin merebut singgasana Asgard. Hal ini akhirnya memicu peperangan di kerajaan tersebut. Dengan bantuan Jane Foster dan kawan-kawannya, Thor berusaha mendapatkan palunya kembali dan menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh Loki. Oke guys, lanjut yang keenam, yaitu The Avengers. The Avengers dimulai dengan adegan Loki yang bertemu dengan Odin, pemimpin pasukan luar angkasa yang disebut Chitauri. Loki diminta untuk menukar Tesseract, sumber energi yang sangat kuat, dengan tentara Chitauri yang bisa ia pimpin untuk menguasai bumi. Sementara itu, Nick Fury dan agen Maria Hill tiba di sebuah laboratorium penelitian terpencil. Di sana, mereka dipimpin Dr. Erik Selvig untuk meneliti dan melakukan percobaan pada Tesseract.
Agen Pete Coulson menjelaskan bahwa Tesseract memancarkan bentuk energi yang tidak biasa. Secara tiba-tiba, Tesseract akhir hingga sebuah portal terbuka dan muncullah Loki yang mengambil Tesseract dengan tongkatnya. Loki pun menghipnotis Selpik dan beberapa agen lain, termasuk Clint Barton, Hawkeye untuk membantunya. Untuk menghadapi serangan itu, Fury memanggil kembali para Avengers. Satu persatu Avengers dicari seperti agen Natasha Romanoff, Dr. Bruce Banner, Tony Stark, dan Steve Rogers. Thor pun turun ke bumi untuk menjemput Loki dan membantu para Avengers menghentikan kerusuhan itu. Oke guys, lanjut yang ke-8, Iron Man 3. Setelah peristiwa The Avengers, Tony merasa tidak aman dengan baju robot yang dia miliki. Dia ingin meningkatkan kemampuan baju robotnya ke tahap berikutnya. Itu artinya Tony akan bekerja keras lagi dan lagi. Hal itu membuatnya jarang istirahat atau tidur, sehingga membuat konflik dengan pacarnya Pepper Potts. Dahulu sekitar tahun 1999, Tony pernah bertemu dengan temannya Maya Hansen dan seorang ilmuwan bernama Aldrich Killian. Killian ingin meminta bantuan Tony untuk proyeknya, namun Tony menolak program Advanced Idea Mission milik Killian. Sekarang terjadi banyak pengeboman di Amerika. Pelaku diduga adalah orang Mandarin. Namun, satu hal yang menyusahkan adalah tidak ada bukti apapun di tempat kejadian. Seakan pelaku dan otak pelaku tidak memiliki identitas. Setelah salah satu anggota perusahaan milik Stark, Happy Hogan, tewas dalam serangan bom, Tony mengancam otak di balik serangan. Bukannya bisa membalas dendam, rumah Tony malah terkena serangan yang menghancurkan. Potts dan Hansen yang datang ke rumah Tony untuk memperingatkan serangan itu berhasil selamat. Tony juga selamat namun terdampar di sebuah desa yang jauh. Dia kini kembali membangun kembali senjata dan baju robotnya dengan peralatan seadanya di desa. Dengan melihat pola serangan yang terjadi, Tony akan kembali dengan berbagai rencana. Dia melihat ada hubungan masa lalu yang pernah dia lewati dengan otak di balik serangan kali ini. I'm gonna offer the choice. Do you want an Nah, oke guys. Segitu saja dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka pada video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys. Oke guys, lanjut ke part 3.